Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, berita terbaru dan analisa juga mengenai mungkin tren market crypto sepanjang weekend ke depan gitu. Nanti kita akan lihat pergerakannya bagaimana dan apa yang harus kita antisipasi juga karena mungkin akan ada pergerakan besar juga gitu ya. Kita akan coba bahas dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan di mana untuk hari ini market sedikit mengalami kenaikan atau sekitar 1,74%. Bitcoin ada kenaikan juga ya, sekitar 1,5%, Ethereum naik 3%, Solana 2%, Cardano 1,5%. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini pertanda bagus dan kita sudah bottom gitu ya, atau malah kita akan mengalami penurunan tambahan dan ini hanya sekedar kenaikan yang tidak benar, istilahnya seperti itu ya. Kita lihat juga beberapa altcoin ada cukup ada kenaikan signifikan seperti Basic Attention Token, Arweave, Zilliqa, Sandbox, Cosmos, dan beberapa lainnya gitu ya. Untuk penurunan bagaimana? Kita bisa lihat masih ada beberapa yang mengalami penurunan seperti 1inch, Huobi, dan beberapa kripto lainnya. Walaupun kalau kita perhatikan nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Untuk Fear and Greed Index kita di level 11, sama seperti kemarin gitu. Nah, kita akan lihat juga berita terbaru di market crypto. Yang cukup menarik ya, yang cukup besar itu si Nayib Bukele atau presiden dari El Salvador ya. El Salvador adalah negara yang sudah menerima Bitcoin sebagai mata uangnya juga dan sempat beberapa jam yang lalu gitu ya. Si Nayib Bukele bilang El Salvador bought today 80 Bitcoin at $19,000. Jadi dia membeli sekitar 80 Bitcoin seharga $19,000. Dan kalau memang kita perhatikan dari harga Bitcoin sekarang ya, kita lihat memang Bitcoin sekarang 19.300 dan dia beli di 19.000. Jadi sebenarnya dia sudah mengalami keuntungan gitu ya. Dia bilang Bitcoin is the future untuk masa depan. Thank you for selling cheap. Terima kasih udah menjual dengan harga yang murah. Dan memang kalau untuk si Nayib Bukele atau El Salvador sendiri, ini mereka membeli Bitcoin bukan untuk ditradingkan sebenarnya ya. Lebih ke arah untuk jangka panjang. Untuk stok Bitcoin. Sebenarnya selama bear market ini kalau kita perhatikan ada dua tokoh besar sebenarnya yang selalu membeli Bitcoin dengan jumlah yang cukup besar juga gitu ya. Ada si Nayib Bukele ya, presiden dari El Salvador. Lalu yang kedua adalah si Michael Saylor gitu ya. Dua orang ini aja, si Nayib sama Michael Saylor yang cukup besar dan orang-orang cukup nantikan juga kalau mereka tweet tentang mereka membeli Bitcoin. Dan di sini ada satu pepatah juga dari CZ Binance ya. CZ bilang most OGs atau orang-orang yang sudah original atau orang-orang yang sudah lama di market crypto had to go through one bear cycle atau harus kena atau melakukan satu bear cycles gitu, dimana market crypto mengalami penurunan seperti yang kita alami gitu ya, dimana orang-orang mungkin lihat crypto ini udah akan ke nol dan lain-lainnya gitu ya. Dan memang di sini cukup lumayan benar juga. Kita lihat dari sini those who bought atau held crypto in the bear market di sekitar 2018 atau 2019 ini pada saat Bitcoin seharga mungkin $3.000 atau mereka lebih awal lagi 2014, 2015 pada saat Bitcoin berada di $200 are fine today atau mereka udah baik-baik saja. Karena mereka sudah belajar dari pengalaman yang sebelumnya, di bear cycle sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk kripto dan ternyata wah ini market turun gitu ya, anggap ini sebagai pelajaran juga dan belajar ke depannya bagaimana gitu ya. Jadi ini sebagai lesson aja. Jadi ini yang kita bisa lihat. Lalu di sini dia juga membahas lagi yang tentang si Nayib Bukele dan Saylor gitu ya, karena mereka selalu membeli Bitcoin juga. Dan si CZ bilang kalau si Nayib dan si Saylor ini will be fine atau akan baik-baik saja karena mereka tidak melakukan leverage dan mereka membeli Bitcoin itu juga di dalam spot account gitu. Jadi aman ya, beli satu Bitcoin dapatnya juga satu Bitcoin gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman juga awal mau investasi ya, saya juga rekomendasinya adalah di spot account aja. Kita lihat juga untuk Blockworks ini untuk makroekonomi. Bagaimana keadaan makro? Khususnya kalau untuk sekarang kita update tentang Eropa. Ya, Eropa sebenarnya tidak terlalu besar, tapi memang cukup ada dampak juga di dunia gitu ya. Dimana inflation in Europe hits a record 8.6% atau 8,6%. Sekali lagi ini adalah inflasi. Jadi inflasi ini bukan hanya di dalam di Amerika saja, tapi di Eropa dan di Asia juga gitu ya. Lagi tinggi-tingginya lah, bisa dibilang seperti itu ya. Dan karena inflasi tinggi juga, hampir sama juga, ECB atau European Central Bank prepares for its first rate hike in 11 years.
pertama kali menaikkan suku bunga dalam 11 tahun gitu ya. Jadi bukan hanya untuk Central Bank Amerika, tapi Eropa juga. Tapi mungkin orang-orang lebih terfokus kira-kira si The Fed ini mau ngapain sih gitu ya, daripada memfokuskan ke dalam European Central Bank. Jadi ini beberapa beritanya juga. Selanjutnya kita lihat nih ya, karena kita sudah masuk ke bulan Juli juga gitu ya. Kita perhatikan secara closing bulan Juli bagaimana ya. Closing bulan Juli. Kenapa? Closing bulan Juni. Karena ini adalah closing first half atau bisa dibilang 6 bulan pertama di 2022 gitu ya. 6 bulan pertama, kuartal 1 dan kuartal 2. Kita lihat dari S&P 500 atau bisa dibilang indeks sahamnya Amerika gitu ya. S&P 500 close the first half of the year atau 6 bulan pertama with the worst performance atau performa paling buruk selama 53 tahun. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat besar. Kalau orang-orang bilang ini akan terjadi resesi juga, ya ini cukup besar juga ya. Paling buruk dalam 53 tahun. Nah, kita ngomongin tentang S&P 500, bagaimana dengan Bitcoin ya, yang sempat kita ngomongin juga di kita bahas di video sebelumnya juga gitu ya. Bagaimana dengan Bitcoin? Kalau kita perhatikan untuk Bitcoin, kita perhatikan di bulan Juni ya, ini di grafik monthly atau bulanan. High sebelumnya atau all time high sebelumnya ini di Desember 2017 gitu ya. Di sini saya coba kasih lihat. Nah, ini garis yang warna putih ya, di garis warna yang putih. Ya, ini sekitaran hanya di sini 19.804 ya, 19.804. Nah, kalau kita perhatikan untuk closing Bitcoin di bulan Juni, harganya itu berada di 19.951 dolar. Artinya di atas previous all time high sebelumnya gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pertanda kalau mungkin Bitcoin closing di bawah previous all time high di sini ya, di tahun 2017. Mungkin itu pertandanya oke, kita akan kembali turun lagi gitu ya. Tapi karena Bitcoin closing di atas all time high di sini, ya mungkin ada pertanda kita bisa ada rebound lah, istilahnya seperti itu ya. Ini permainan whale juga, permainan paus, permainan big fun yang besar juga. Kita juga lihat dari si Garrett Soloway ya, salah satu analis trader yang cukup ternama gitu ya. Dia bahas Bitcoin pump into the daily close. Dia bilang Bitcoin naik di dalam daily close ya. Kenapa daily close? Karena ini kan closing candle harian, tapi closing candle harian ini juga closing candle bulanan gitu ya, karena udah di akhir bulan. Dan dia juga bilang the power of the chart as price gets back above the 2017 atau di atas all time high 2017. Dan dia juga bahas bahwa a mega player atau bisa dibilang paus besar lah yang mempunyai funding besar juga didn't want a close below. Nggak mau kalau misalnya Bitcoin closing mungkin di bawah level all time high sebelumnya. Karena yang tadi kita bilang kalau kita closing di bawah ya mungkin pertandanya kita akan cukup lama untuk naik ke atas kembali. Gitu ya. Untuk bulan Juli bagaimana? Bulan Juli ini karena baru mulai kita nggak akan terlalu memperhatikan candle di sini gitu ya. Walaupun ini turun kembali gitu kan. Nanti kita akan lihat menjelang akhir bulan baru kita bisa analisa. Jadi ini yang terjadi untuk closing candle. Memang cukup banyak drama dan pergerakan volatilitasnya juga cukup tinggi gitu ya. Kita akan coba masuk untuk pembahasan secara technical short termnya bagaimana. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Nah, kita akan lihat kalau untuk sekarang pada saat closing ini teman-teman bisa perhatikan ya. Memang Bitcoin ini sempat sedikit sideways yang sempat kita bilang di sekitar supportnya dia level 19.100-an gitu di area ini. Box warna kuning gitu ya di bawah sini gitu ya. Sempat sideways, tapi kalau kita perhatikan ini juga sempat retest untuk sekarang. Tapi kalau kita perhatikan ini ada satu candle di candle 4 jam ya yang cukup besar untuk Bitcoin mengalami kenaikan signifikan sekali. Bahkan ini Bitcoin sempat tes ke dalam level 21.000. Jadi bayangkan dalam waktu dari sempat turun ke 18.000 langsung naik ke 21.000. Kita mungkin lebih detail lagi, kita lihat ke time frame lebih kecil lagi ya. 1 jam. Kita lihat ya. 1 jam. Dalam 1 jam ini Bitcoin dari harga 18.800 naik sampai harga 20.000 bisa dibilang. Ini kenaikannya 5,5% dan ini membuat market crypto pump, altcoin juga mengalami pump. Karena mungkin beberapa hal. Ini bisa kita bilang short squeeze juga karena banyak orang karena Bitcoin di sini ya. Dan banyak orang yang lihat, wah ini kayaknya Bitcoin akan mengalami penurunan. Ya lihat ini sebagai opportunity atau kesempatan untuk melakukan short squeeze di mana pump Bitcoin ke atas dan banyak orang-orang yang terkena likuidasi juga. Karena hal ini gitu ya.
dan memang sempat naik sampai ke 21.000. Dan pertanyaannya adalah, kalau misalnya Bitcoin lakukan hal seperti ini, apakah ini adalah salah satu pertanda bullish, dimana karena kita sudah sempat tes ke 21.000, atau ini malah pertanda tetap kita masih bisa melakukan penurunan kembali. Nah, memang kalau kita lihat dari secara time frame 1 jam, cukup ada kenaikan, walaupun kita sekarang bisa dibilang round trip ya, naik turun lagi dalam waktu beberapa jam juga. Tapi kalau kita lihat di time frame 4 jam, sebenarnya Bitcoin ini sempat naik di sini, tapi kalau teman-teman perhatikan, ini candle hanya shadow candle gitu ya di sini. Jadi nggak terlalu kuat gitu ya. Bahkan kalau kita panjangin gini ya, kita punya support level di sini. Nah, ini kita bisa perhatikan kembali. Benar-benar kita bisa lihat bahwa ini Bitcoin naik ke atas, tapi closing ini di bawah support yang sempat kita bahas, di bawah level 20.000 gitu ya. Artinya bisa dibilang seperti di sini dia kena rejection gitu. Kena rejection dan kembali mengalami penurunan lagi. Karena di candle 4 jamnya bisa dibilang tidak berhasil breakout gitu. Artinya pattern yang sempat kita bahas beberapa video gitu ya, di sini Adam and Eve pattern kita, apakah masih berlaku, apakah Bitcoin masih bisa turun lagi atau tidak, kita akan coba review juga gitu ya. Kita lihat dari sini Bitcoin di grafik baru gitu ya. Nah, kita lihat di Adam and Eve pattern kita, nah seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, yang terjadi adalah untuk Bitcoin sebenarnya ada dia turun ke sini, dan sempat kita bahas lagi, ada kemungkinan untuk Bitcoin retest gitu ya, retest ke dalam area yang sebelumnya adalah resistance line-nya dia di sini gitu. Di sini ya ada retestnya, dan kalau kita lihat sekarang yang terjadi adalah memang Bitcoin ini hanya melakukan retest saja, persis closingnya di area resistance line-nya juga, dan sekarang ini dia lagi mengalami penurunan ya. Mungkin Adam and Eve pattern ini akan invalidate atau tidak akan jadi atau terbentuk gitu ya istilahnya, ketika ya bisa dibilang kita berhasil breakout dari sini, mungkin bisa closing ke 4 jam dengan volume yang kuat, dan artinya kita bisa naik kembali gitu ya. Tapi kalau tidak, secara target pun masih berlaku sama gitu ya. Kalau secara pattern di sekitar 18.000, bahkan mungkin bisa menembus low sebelumnya di 17.600 gitu ya. Kalau terjadi penurunan, harusnya kalau kita lihat dengan sistem yang ada gitu ya, harusnya ini dalam beberapa hari ke depan akan cukup penting gitu ya, karena ini pertanda apakah benar-benar pattern ini akan terjadi atau tidak ya. Jadi teman-teman perhatikan mungkin dalam 1-2 hari ke depan, karena saya rasa volatilitasnya akan cukup tinggi juga gitu ya. Ini untuk Bitcoin gitu ya. Dan kalau ternyata Bitcoin mengalami penurunan, ya pasti altcoin juga mengalami penurunan. Tapi jangan panik, kita lihat juga kalau terjadi penurunan itu mungkin jadi kesempatan juga untuk teman-teman mulai dollar cost averaging atau mulai cicil. Jadi cari altcoin yang berpotensi gitu ya, altcoin ataupun misalnya mau beli Bitcoin atau beli Ethereum gitu ya. Jadi itu untuk Bitcoin, kita update-nya. Kita lihat juga Bitcoin dominance gitu ya. Oke, kalau Bitcoin dominance kita lihat juga, karena Bitcoin sempat naik terus turun juga gitu ya, volatilitasnya cukup tinggi. Bitcoin dominance juga melakukan hal yang sama, di mana shadow candle-nya juga cukup tinggi di sini. Tapi kembali lagi dia sekarang berada di dalam range sideways-nya dia. Jadi istilah di sini Bitcoin dominance-nya masih belum tahu nih arah mana sih sebenarnya yang mau dia pilih gitu ya. Tapi mungkin kalau memang Adam and Eve pattern ini terbentuk gitu ya, kalau pattern ini terbentuk, bisa jadi gitu ya, bisa jadi malah Bitcoin dominance ini malah melakukan kenaikan gitu ya, karena secara logikanya seperti itu. Jadi kira-kira mungkin itu aja untuk update video market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.